Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu perintah yang diperintahkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita, yaitu sampai pada halaman 143. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-fawaid. Ya, al-fawaid itu artinya pelajaran, hikmah yang bisa kita ambil ya dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu dari ayat 220 sampai dengan 225 pada surah Al-Baqarah, ya. Nah, apa dari 6 ayat yang sudah kita baca, 220 sampai dengan 225 ini, ya, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil di sini, ya. Pengarang kita menyebutkan ada 3 pelajaran, ya, yang bisa kita ambil, ya, dari beberapa ayat yang sudah kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaid. Al-ula tusamma al-khamru ummul khaba'ith li'annaha sababun fi kulli fi'lin qabih. Ruwiya an-Nasa'i an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Innahu kana rajulun mimman qablakum muta'abbidun
fa'alaqtuhu imra'atun ghawiyyah fa'arsalat ilaihi jariyataha faqalat lahu inna nad'uka lisyahadah fantalaqa ma'a jariyataha fatafaqat kullama dakhala baban aqlaqathu dunahu hatta afda ila imra'atin wadhi'atin indaha gulamun wa baqiyah khamrun faqalat inni ma da'awtuka lisyahadati walakin da'awtuka litaqa'a alayya aw tashrab min hadhihi al-khamra ka'san aw taqtul hadha al-ghulam qala fasqini min hadhihi al-khamra ka'san fasaqatahu ka'san faqala zayyiduni fazaduhu falam yabrad hatta waqa'a 'alayha wa qatala an-nafs fajtanibul khamra fa innaha wallahu la yajtami al-iman wa idmanul khamr illa la yushku an yukhraja ahaduhuma sahibahu wallahu a'lam. Pelajaran yang pertama yaitu tusammal khamra ummul khaba'is. Khamr ini dinamakan atau kenapa khamr ini dinamakan ummul khaba'is? Ummul itu artinya kan ibu. Artinya sebab ataupun apa sih namanya itu? Pangkal dari segala apa? Dari segala al-khaba'is, perbuatan-perbuatan yang jelek ataupun yang buruk li'annaha ay li'annal khamra karena khamr itu sababun fi kulli fi'lin qabihin khamr itu merupakan sebab terjadinya perbuatan-perbuatan yang apa? Qabih. Apa itu yang qabih? Yang buruk ataupun yang jelek. Qabihun, jelek ataupun buruk. Thayyib artinya baik, qabih buruk. Nah, di sini ada satu kisah dalam satu riwayat yang menjelaskan tentang bahwasanya khamr itu merupakan pengkol dari segala masalah. Ruwiya an-Nasa'i, diriwayatkan dari Imam Nasa'i an Utsman radhiyallahu anhu Imam Nasa'i mendengar dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya beliau berkata ijtanibul khamra, jauhkanlah oleh kalian atau tinggalkanlah oleh kalian al-khamr minuman khamr atau sesuatu yang memabukkan diperintah Nabi itu ijtanibu, ini kan perintahnya adalah fi'il amr fi'il amr dalam bentuk jamak artinya kalian harus benar-benar meninggalkan yang namanya khamr itu. Kenapa? Fa innaha ummul khaba'ith karena khamr itu adalah penyebab dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk jadi sebab-sebab terjadinya perbuatan buruk itu lantaran karena apa? Karena orang mengkonsumsi khamr. Kita lihat apa ceritanya di sini dikisahkan di sini annahu kana rajulun mimman qablakum ada seorang pemuda muta'abbidun dia itu ahli ibadah. Lihat, ini ada anak muda dia ahli ibadah ahli ibadah doang tapi ilmunya kagak ini bahaya kalau orang ahli ibadah tanpa ada ilmu, ini bahaya karena setan tuh lebih sulit menggoda satu orang alim ketimbang 1000 ahli ibadah tapi nggak punya ilmu.
Ya, kata setan lebih encer 1000 orang ahli ibadah ketimbang satu orang alim. Ya, itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, itu alimun wahid atau faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Ya, satu orang alim itu kata Nabi, ya, setan tuh lebih takut ketimbang daripada seorang ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu, ya. Tuh. Setan lebih takutnya mana? Satu orang alim, ya. Karena kalau orang, ya, ahli ibadah dia nggak punya ilmu, itu kan gampang untuk diapain? Digodain, ya, untuk diganggu, ya, untuk jadikan ibadahnya itu ibadah yang apa? Yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi, ya, sehingga dia sholat hanya sekedar sholat doang, ya, tapi tidak mengikuti apa yang Nabi suruh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, apa yang menjadi rukun dia tidak tahu, apa yang menjadi syarat dia tidak tahu, ya, sehingga ketika dia tidak memiliki ilmu tentang suatu ibadah yang dia kerjakan, itu akan mudah digoda oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, kayaknya jangan heran Pak, kalau Bapak melihat ada orang sekilas mata Bapak lihat orang ibadahnya rajin, ya, jamaahnya rajin, tapi apa? Kok perbuatannya nggak sesuai dengan ibadah yang dikerjain, kadang gitu ya. Nah, ini jangan heran, ya gampang aja, berarti sholatnya itu di bulan apa? Bulan benar kan gitu. Kan Allah sudah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Ya, innas sholata, sesungguhnya, ya, sholat yang kita kerjakan itu artinya sholatun kamilah, sholat secara sempurna itu akan menjadikan apa? Benteng untuk kita apa? Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, mafhumnya kalau orang masih melakukan perbuatan yang munkar berarti sholatnya apa? Belum beres gitu aja. Ya, nggak perlu kita cari-cari. Kenapa? Sering digodain, ya, oleh syaitan, ya. Karena dalam surah Al-Ma'un saja kan seringkali saya sampaikan, ya, Allah katakan fawailun lil musallin, kan gitu. Ya, maka neraka wailah buat orang-orang yang apa? Salat. Ya, orang yang salat yang bagaimana itu? Yang bakal dimasukkan ke dalam neraka wail. Alladzina hum an salatihim sahun, kata Allah. Ya, orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka meskipun dia sholat, yaitu orang yang ketika dia sholat tapi sahun. Apa itu sahun? Lalai. Ya, lalai bisa jadi dia suka ngegampangin tar aja gitu. Ya, atau bisa jadi seringkali dia diganggu, digoda lagi sholat Allahu Akbar, tahu apa ya, langsung diingatkan sesuatu yang kita lupa. Ya, sering saya katakan itu, Bapak kalau lupa terhadap sesuatu sholat, insya Allah ingat. Ya, siapa yang ingetin tuh? Setan. Ya, kenapa diingetin kita kok waktu kita lagi sholat, bukannya tadi? Sengaja, biar apa? Biar sholat kita Bapak kacau ataupun berantakan. Ya, nah kita lihat ini orang ahli ibadah, ya, tapi kagak punya ilmu. Apa yang terjadi? Ya, fa'alatuhu imra'ah ghawiyah. Tuh. Ketika anak muda ini dia ahli ibadah, ada seorang perempuan, nih, seorang perempuan yang, ya, ingin menggoda, ya, menggoda siapa ya? Ini anak muda yang apa ya? Yang ahli ibadah. Ya. Tuh. Ini perempuannya juga bukan perempuan sembarangan. Ya, bukan perempuan jalanan yang kayak kita lihat itu. Ya. Kayak kurabang gitu bukan. Ya, perempuan yang mahal lah gitu tuh. Ya, tuh. Nah, ketika si wanita ini, ya, ingin menggoda karena melihat anak muda ini rajin ibadah, ya, dia apa? Fa'arsalat ilaihi jariyataha. Dia mengutus seorang budaknya, ya, untuk apa? Ya, faqalat lahu. Tuh anak perempuan tadi berkata kepada budaknya,
inna nad'uka ya lisyahadati. Tuh. Ya, sesungguhnya kami ya mengundang atau memanggil kamu lisyahadah. Untuk apa? Untuk memberikan persaksian. Ya, persaksian. Fantalaqa ma'a jariyataha. Ya, itu anak muda karena yang manggil ya utusan seorang wanita cantik diapain? Diturutin. Yang manggil bukan nenek-nenek. Coba kalau yang manggil nenek suruh mau enggak? Bakal mau. Ya, nenek manggil gua ngapain sih kan begitu. Ya, yang manggil seorang wanita cantik. Ya, apalagi melalui orang suruhannya, budaknya. Berarti bukan orang perempuan sembarangan, orang kaya. Karena dia punya apa? Punya budak, kan begitu. Ya, budak kan harganya apa? Mahal. Ya, tuh disuruh oleh siapa? Oleh majikannya tuh. Ya, tuh. Fatafaqat ya. Kullama dakhala baban aghlaqat udunahu. Tuh. Ya, setelah tuh anak muda sampai di rumah tuh perempuan, ya, itu pintu semuanya diapain? Digembok, dikunci. Oh, Bapak. Ya, kunci cekrek semua itu pintunya ada tuh. Ya. Kira-kira tuh laki-laki gimana tuh? Ya. Kalau dia masuk ke dalam sebuah kamar, kamarnya indah, ya kan? Tahu-tahu apa? Ya. Kamarnya indah ini dikunci, berarti enak nih. Ya, berarti dia belum pernah ngerasain tempat yang enak kayak gitu. Ya, tuh. Hatta afdha ila imra'ah wadi'ah. Ya. Seketika saat itu ya pintu udah terkunci, kemudian apa? Lampu dinyalain. Pas dinyalain dia lihat subhanallah ada perempuan cantik dalam kamar kayak gitu. Awalnya subhanallah. Kan? Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza kan gitu batilana. Iya. Belum pernah melihat perempuan secantik ini, bayangin. Ahli ibadah, kerjaannya kan ibadah mulu. Iya, mundar-mandir masjid, subuh paling awal, zuhur paling awal, asar paling awal, ya, maghrib isya paling awal terus. Ya. Tahu-tahu dipanggil sama perempuan cantik, ditaruh sebuah kamar dikunci. Tuh, ya, tuh. Itu perempuan bukan seorang diri. Indaha gulamun. Ya, dia itu bawa seorang anak bayi. Ya, anak bayi lagi diapain tuh? Lagi digendong. Ya kan? Perempuan cantik gendong anak. Ya, di kamar cakep. Ya kan? Tuh. Wa baqi khamr. Ya, dan ada secangkir khamr di dalam kamar itu. Ya, ada perempuan cakep, kamar yang indah, ada khamr. Tuh, ya. Faqalat, tu perempuan berkata, apa kata dia? Inni ma da'autuka lisyahadah. Ya, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk apa? Memberikan persaksian. Ya kan? Ini pesannya kadang kan ya, untuk persaksian artinya seorang anak perempuan gendong anak, bapaknya nggak ketahuan. Ya, untuk persaksian, oh mungkin dikenal kali. Ini cara dia aja nih untuk menggoda tuh laki-laki, ya kan? Kan yang namanya perempuan akalnya banyak, Pak. Ya, kan dalam surah Yusuf Allah sudah katakan inna kaidakunna azim. Tuh, tipu daya orang perempuan itu sangat apa? Dahsyat. Ya. Ya, coba kita bayangkan saja itu kisah antara Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Ya, yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an apa coba? Ya, Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, walaqad hammat bihi. Siti Zulaikha udah cinta banget sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga udah apa? Bergetar. Ya kan, gemes kan gitu. Enggak ada perempuan yang enggak demen ngelihat laki ganteng. Ya kan? Enggak ada laki ganteng yang enggak demen lihat perempuan cantik. Tuh.
Ya, tuh. Kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, laula an ra'a burhana rabbi. Ya, seandainya kalau tidak ada ya petunjuk atau hidayah yang Allah berikan ke saya, apa? Pasti akan terjadi. Tuh. Ya. Sampai-sampai kan Nabi Allah Yusuf berkata, Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya kan? Ya Allah, penjara bagiku lebih enak dah. Ya, kalau saya dihadapkan ujian seperti ini, itu Nabi Yusuf. Coba kalau kita kayak hah? Sembelih itu anaknya, sembelih potong-potong, sampai sembelih potong-potongan begitu. Ya, tuh Nabi Allah Yusuf. Ya, nah kalau Nabi Yusuf ini lakinya benar, ya kan? Perempuannya yang kurang. Ya, nah kalau kisah ini nih, ya. Perempuannya nggak benar, lakinya juga nggak punya ilmu, sehingga apa? Ketika dia berada dalam sebuah kamar bersama tuh orang laki dan ada secangkir khamar yang tersedia dalam kamar, ya, walakin kata tuh perempuan, aku mengundang engkau ke sini bukan untuk memberikan persaksian, walakin da'autuka litaqa'a alayya. Tuh kata perempuan, terang-terangan Pak. Tapi aku mengundang kamu ke sini Bang, agar kita berhubungan badan bareng. Coba. Ya, litaqa'a alayya artinya apa? Berhubungan intim. Ya. Ya kalau kucing, daging ikan dicari. Ini enggak dicari, Pak. Ya, diablakin berarti itu. Ya. Tuh, litaqa'a alayya. Aku ngundang kamu ke sini agar kita bisa apa ya? Ya. Dugem kalau bahasa sekarang tuh ya. Ya. Dugeman gitu kan, dugem itu bahasanya sekarang tuh. Ya. Satu. Yang kedua, au tashrab min hadhil khamr ta'san. Kalau ente enggak mau, Bang, udah enggak apa-apa dah. Ente minum aja nih khamr segelas. Tuh, ya. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ente nggak mau, yang kedua minum khamar nggak mau, gauli saya nggak mau, minum khamar nggak mau, au taqtul hadzal gulam, ya, atau kamu bunuh nih anak kecil nih, ya, kamu bunuhlah anak saya nih, tuh, ya, 3 tawaran yang disuruh, satu suruh gauli, yang kedua suruh minum khamar, yang ketiga suruh bunuh nih anak kecil, tuh, apa yang dipilih nih? Karena orang nggak punya ilmu coba. Apa yang dipilih orang ahli ibadah ini? Ya, dia katakan, ya, qala fasqini min hadhihi al-khamra ka'san. Kalau gitu, kasih dah khamr 1 gelas buat gua minum, kata itu anak muda tadi tuh. Padahal dia ahli ibadah, Pak. Ya, tuh, ahli ibadah. Apa yang terjadi? Setelah dia meminum khamr ya yang ada dalam gelas tadi, ya, apa? Faqala ya zaiduni. Enggak puas, minta tambahin lagi. Tuangin lagi dong, Neng. Tuh, tadi maboknya belum seberapa. Ya, dibilang ya, zaiduni, tambahin lagi, Neng. Fazaduhu. Ya, tuh. Falam yabrah hatta, tuh, sampai dia lupa mabuknya, sangat-sangat mabuk tuh, kebanyakan minum apa? Minum khamar. Apa yang terjadi? Ya, tuh, hatta waqa'a 'alaiha. Tuh. Itu perempuan diapain? Digauli sama dia. Apa? Gara-gara siapa tuh? Gara-gara khamar. Kalau gitu bukan gara-gara khamar. Ya. Tuh. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara khamar. Akhirnya itu perempuan digaulin. Kemudian apa? Wa qatala an-nafs. Itu anak kecil tadi dibunuh. Sama siapa tuh? Sama itu orang ahli ibadah tadi. Ya, akhirnya tiga-tiganya apa? Kena pasalnya. Minum khamar, menzinahi orang, membunuh orang. Tuh. Jadi penyebab utamanya dari apa? Minuman khamar. Ya, makanya Nabi bilang fajtanibu apa? Al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhin, tinggalin yang namanya khamar, karena minum khamar itu penyebab dari apa? Ya, segala perbuatan yang buruk itu.
biang, ya, biangnya dari apa? Ya, penyebab kejelekan atau keburukan dalam suatu amal, Pak. Ya, makanya hati-hati. Ya, orang kalau lagi minum khamr itu kan akalnya lagi kagak. Ya, bukan akalnya aja kagak, tapi imannya juga kagak. Ya, karena Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, la yashribu syaribul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Ya, tidak akan terjadi orang dia saat minum khamr itu imannya lagi kagak ada. Kalau imannya ada, apa? Tak bakal terjadi. Tuh. Wala yusni zani hina yusni wa huwa mu'min, kata Nabi. Dan tidak akan pernah terjadi seorang mukmin dia melakukan perzinahan kecuali saat dia berzina itu imannya juga lagi apa? Lagi pergi ke pasar. Tuh, ya, itu Nabi yang bilang gitu, ya. Jadi hati-hati yang namanya apa? Minuman khamar itu, ya. Orang ahli ibadah padahal coba masih bisa digoda. Ya, memang yang namanya ujian perempuan, Pak. Ya, ini ujian yang paling berat. Ya, sehingga jangankan kita manusia biasa, Nabi aja bilang, kata Nabi, tidak ada ujian yang paling berat yang aku hadapi kecuali ujian apa? Perempuan. Ya, tuh, fitnah yang paling berat adalah wanita. Ya, tuh, Nabi lagi berdakwah ditawarin 3 apa? Harta, tahta, apa? Wanita. Tuh, ya. Harta Nabi punya, tahta Nabi punya, kedudukan tinggi. Wanita, ya, kalau bukan karena Nabi orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, pasti. Nah ini Pak, argumen ini atau dalil ini dijadikan oleh orang-orang yang nggak suka sama Nabi, ya, yang benci sama Nabi, akhirnya dibilang apa? Nabi tukang kawin, katanya. Bukan tukang kawin. Siapa yang bilang? Ya. Enggak ada tuh Nabi demen sama perempuan, yang demen perempuan sama Nabi. Ya, mana dalilnya? Allah katakan wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi itu. Ya, perempuan-perempuan yang beriman itu yang kepengen diapain? Dinikahi oleh Nabi, bukan Nabi yang pengen nikahin dia. Tuh, ya, siapa yang enggak mau ya punya mantu seperti Nabi Muhammad? Siapa yang enggak mau, perempuan yang mana yang enggak mau punya suami seperti sosok Nabi Muhammad? Ya, ibarat kata Pak, jangankan gadis, nenek-nenek aja demen sama Nabi. Maaf ya, itu satu bukti dalil kalau apa? Bukanlah Nabi yang tukang pengen kawin dulu, tapi itu adalah suatu perintah Allah yang memang Allah perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi janda, ya, yang punya anak yatim, ya, tuh. Dan jandanya juga bukan janda yang tua, yang muda-muda Pak, janda yang tua-tua, ya, itu. Kalau janda muda orang berebut, ya, tua, tuh 65 umurnya, ya, 70, coba tua-tua, ya. Ustaz Abdul Rahman sekali nenek mau gak Ustaz? Ya, mikir 70 kali ngapain, bikin pusing gitu kan, ya. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi terjadi semua tuh, ya, yang namanya apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang lantaran karena apa? Karena khamr. Zina terjadi, membunuh juga terjadi, tuh, ya. Fajtanibul khamra, maka jauhilah ya khamr. Fa innaha, maka sesungguhnya wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamr, ya, demi Allah enggak akan bisa nyatu antara apa? Antara iman dan orang yang suka minum khamr, illa la yushriku an yukhraja ahaduhuma shahibah, ya, kecuali akan ada yang apa? Terkalahkan, ya, yang namanya pertempuran antara yang hak dengan yang batil, yang menang yang mana? Yang batil. Ya, kenapa? Yang batil pendukungnya banyak, Pak. Siapa yang dukung? Setan. Ya, setan itu kan jumlahnya apa? Ribuan. Godain satu orang bukan satu lawan satu loh, Pak. Ya, satu lawan beratus-ratus kita tuh. Apalagi orang-orang yang susah digodain setan. Ya, dia dengan menurunkan pasukan-pasukan khususnya itu.
Ya, agar apa? Agar bisa digoda tuh. Ya, makanya kaidah mengatakan idza jama'al halal wal haram ghulibatil haram, kata kaidah. Apabila berkumpul antara yang halal dengan yang haram, yang menang yang mana? Yang haram. Yang halal kalah. Ya, makanya hati-hati Pak. Kita bergaul dengan orang-orang yang kita nggak bisa bawa diri kita, jangan sampai kita yang kebawa. Ya, kita bukan dilarang bergaul sama orang yang suka minum khamar, suka judi, nggak dilarang. Tapi yang menjadi pertanyaan kita nih, kita bisa nggak merubah kita? Jangan justru kita dirubah sama mereka. Harusnya kita yang bisa merubah mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang menuju perbuatan yang apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi enggak akan mungkin demi Allah katanya. Ya, Nabi bersumpah demi Allah enggak akan bisa menyatu antara iman dengan orang yang suka meminum khamar atau gemar minum khamar tuh. Ya, idman ini artinya apa tuh? Orang yang gemar minuman keras, pencandu. Ya, pecandu selain apa pecandu apalagi tuh? Pecanduan. Ya, istilahnya itu nggak bisa dah kalau nggak minum khamar. Ya, tuh berarti dia harus selalu minum khamar. Sama orang Pak pecanduan narkotika, ya kan? Canduan sabu-sabu, suntik. Kalau nggak suntik kayak orang kehilangan jenggot ya. Ya, itu bahayanya itu. Ya, itu yang pertama. Al-thani, yang kedua, ya, kaifa yakunu fil khamri anafi? Ya, bagaimana mungkin khamar itu akan memberikan adanya manfaat? Ya, ma'a annaha tadhhabu bil aqli wal mal. Ya, khamar itu kok akan menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Kok ada manfaatnya dari mana? Ya, dari sisi mana? Sudut pandang mana yang mengatakan kalau khamar itu ada apanya? Ada manfaatnya. Wal jawab, dijawab di sini oleh para ulama tafsir, annal murad bil manafi fil ayah al manafi al madiyah. Ya, yang dimaksud manfaat di sini ya dalam ayat yang disebutkan tadi wa apa tuh? Wa ismuhuma akbaru min nafihima, ya, kata para ulama yang dimaksud adalah manfaat dari segi apa? Al manafi madiyah, manfaat dari segi apa? Materi, ya, bukan manfaat dari apa? Non materi. Kalau materi biasanya identiknya dengan apa? Uang, ya. Apa maksudnya? Haitsu kanu ya yutajiruna biha. Ya, ketika mereka itu menjual belikan khamr, fayarbahuna minha, ya, dan namanya orang jualan dapat apa? Dapat untung. Ya, enggak ada orang jualan enggak mau untung. Ya, makanya dibilang manfaatnya ada, tapi manfaat dari segi materi, dari segi uang. Kenapa? Saat ada orang penjual khamr, kemudian barang yang dijual berupa khamr itu laku, berarti kan dia dapat apa? Dapat untung. Tapi pertanyaannya, boleh gak kita jualan khamr? Boleh gak? Gak boleh. Ya, gak boleh kita jualan khamr Pak. Dikit doang buat campuran jamu, gak boleh juga. Mau banyak mau dikit gak boleh. Ya, tuh. Kullu muskilin faqalilun haram, kata Nabi. Setiap yang memabukkan meskipun sedikit hukumnya apa? Haram. Ya, jangan main-main. Dikit doang Ustaz, ya, buat campuran jamu kan kurang enak kalau nggak campurannya khamr. Ya, jangan. Ya, tak boleh kita mencampur sesuatu meskipun jumlahnya sedikit. Bukan sedikitnya yang dilihat, tapi dosa yang akan Allah berikan kepada orang yang meminum minuman khamr. Tuh, ya, tuh. Jadi menafinya adalah menafi al-madiyah, ya, tuh. Al-fahis wa yahtamilu an yurad bil naf'i tilka al-ladzah. Ada juga yang mentafsirkan, ya, manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat adanya apa? Ya, al-ladzah, adanya kenikmatan saat dia mengkonsumsi khamr atau minuman keras. Ya Pak, orang kok kenapa dia mau minum khamr coba?
Karena ada apa? Sesuatu yang nikmat yang dirasakan, ngeplay gitu. Ya kan? Kalau orang minum khamr yang dirasakan langsung mati, nggak bakal ada orang bakal minum khamr. Siapa yang minum khamr pasti mati. Saya yakin orang jual khamr nggak laku, atau nggak ada jual khamr. Ya. Tapi ketika di situ dia mendapatkan suatu manfaat bagi si peminum ya, yang dia suka nih, ya, dianggap itu suatu kelezatan, itu dari segi manfaatnya itu di situ ada. Kata sebagian ulama yang mentafsirkan makna apa? Ya, manfaatnya ada pada minuman keras atau khamr. Ya, Pak? Sekali lagi saya katakan, kalau tuh minum khamr langsung menyebabkan mudarat atau bahaya, saya yakin nggak akan ada yang minum. Ya, karena sekali lagi saya katakan, yang namanya ajakan setan itu nggak ada yang nggak enak. Ya, pasti enak. Awalnya doang. Ya, tapi kesononya apa? Nggak enak. Ya, minum khamr cobain apa? Cobain dikit dah. Ya, kalian mau nyobain? Ya, enak awalnya itu. Dia merasakan kayaknya dunia ini punya dia, kan begitu. Diakalin agak dibilang dunia punya dia, ya. Hidup sendirian di dunia katanya. Atau orang akalnya kan, kagak. Jangan sampai tuh ya. Baik. Wan niswah ya al-maz'umah allati 'abbar anha ya tuh asy-sya'ir tuh. Jadi saking nikmatnya tuh ya orang yang mengkonsumsi khamr itu sehingga dia menyatakan apa? Menyatakan ya apa tuh? Suatu kenikmatan yang luar biasa dengan dia apa? Mengkonsumsi atau meminum khamr bagi orang yang meminum. Sama Pak. Orang yang pencandu rokok ya, pencandu rokok itu kan kenapa si perokok senang sekali merokok kayak kereta nggak pernah nyambung, nggak pernah berhenti? Karena dirasakan apa? Ada sesuatu yang enak yang dirasakan. Nah kalau buat saya, maaf, saya ngendus asapnya aja saya benci. Buat saya ya, apalagi ngisepnya kan begitu, ya. Karena dalilnya mana? La dharara wa la dirar. Jangan kita membuat bahaya dan memberikan bahaya. Maksudnya buat diri kita jangan kita bahayain, juga buat orang lain. Banyak orang yang berdalih coba. Itu Ustadz para ulama-ulama Syekh Yasin Al-Badani, Guru Zaini yang di Kalimantan, ulama-ulama besar pada ngerokok. Saya bilang kenapa yang kalian contoh di ngerokoknya dia coba. Coba kealimannya dia. Ya, kesolihannya dia. Ya, sampai-sampai saya bilang para ulama seperti Syekh Yasin Al-Badani, ulama Mekah yang berasal dari Indonesia, orang Padang itu. Ya, dia bilang bang betul. Dia nggak bisa ngarang atau nulis kitab kalau nggak ada sebatang rokok di tangannya. Ya, tapi dalam hidupnya dia nggak pernah dia tuh ngerokok di depan orang. Ya, nggak pernah dia ngerokok di sembarang tempat. Nah kalau kita coba, sembarangan naik motor kadang ambil ngerokok, ya kan? Stang tangan kanan megang stang, kiri apa? Gayanya itu orang. Ya, itu asapnya ganggu atau Pak? Mengganggu, dosa enggak? Dosa Pak. Ya, Nabi bilang la dharara wa la dirar. Ya, jangan memberikan bahaya. Ya, wala dirar buat diri kamu juga buat orang lain. Membahayakan jangan dan juga membuat bahaya enggak boleh. Tuh, Al-Qur'an sudah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, janganlah engkau jerumuskan dirimu dalam suatu kebinasaan, jangan sampai, Pak. Ya, meskipun namanya rokok, saya tidak berani mengatakan rokok itu haram, nggak berani saya. Ya, kenapa? Karena memang secara dalil qat'iynya nggak ada yang mengharamkan rokok. Ya, tapi tolong para pecandu rokok, saat kalian merokok, lihat-lihatlah tempat. Tidak semua orang yang berada di sekitar kalian itu senang dengan asap rokok. Saat orang tidak merasakan nyaman atau tidak senang dengan asap rokok yang keluar dari mulut atau hidung Anda, itu akan terhitung suatu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak asap yang orang rasakan itu suatu penyakit. Ya. Jangan main-main. Ya. Kita bilang enak rokok di ruangan gitu-gitu.
ya. Coba kita punya aturan rokok ada tempat namanya kan ya smoking area kalau bahasa Jawa itu kan ya tuh tempat khusus ngerokok silakan lah ya lo yang ngisep lo yang hidup sendiri atau atas ya jangan lo yang ngisep kita lo keluar dari suruh orang ngisep juga gitu ya kan iya boleh ya itu bahaya juga coba ya misalnya saya katakan saya tidak berani mengatakan rokok itu hukumnya haram ya tidak berani rokok haram enggak haram buat saya iya ya buat pribadi ya tapi buat orang saya nggak berani mengatakan ya kalau jelas-jelas haram ya zina haram membunuh orang haram ya itu curi haram itu jelas ada dalilnya ya gitu. Baik ya ada sebuah pepatah mengatakan syair wa nashrabuha fatatrukna mulukan tuh ya ketika kami minum khamar itu ya maka kami akan seperti seorang raja. Walah. Ya gara-gara minum khamar ya kan enggak ingat apa-apaan. Apalagi dunia dipikir punya dia. Ya kan raja namanya kan tuh ya. Wa asyaddan ma yanhanana al-liqa ya bahkan itu sesuatu yang paling menyusahkan kita itu nanti ketika kita suka minum khamar itu saat kita akan berjumpa artinya bakal apa mati susah kita bakal apa ya menghadapi kematian bagi orang-orang yang apa yang suka meminum minuman khamar hati-hati Pak ya pecandu minuman keras atau khamar itu saat sakaratul maut nanti Allah akan perlihatkan betapa sulitnya ya dia menghadapi apa kematian ya padahal kematian itu sudah di mana sampai di ya kerongkongannya dia sampai di ujung kerongkongannya dia tapi sulit lantaran apa lantaran orang ini menjadi apa pencandu minuman keras atau khamar ya makanya kita jaga anak-anak kita keluarga kita dari apa dari ya minum-minuman keras ya yang sulit sekarang nih Pak kita marak ya makan makanan ringan minum-minuman ringan itu ya terkontaminasi dengan yang namanya apa khamar ya permen-permen apa tuh Pak ya makanya kita juga punya anak punya cucu ya mending mahal dikit lah ya kita beliin ketimbang permen-permen yang nggak jelas harganya itu ya yang nantinya berdampak akan apa membawa bahaya atau penyakit buat dia ya sekarang masih kecil dia belum ngerasain tapi nanti ya kalau udah 30 apalagi 40 mulai merasakan Pak ya sekarang aneh Pak anak usia 5 tahun stroke coba bayangin 5 tahun stroke coba ya kalau orang gede orang tua stroke makan kambing banyak makan apa penduran kelebihan stroke wajar anak kecil 5 tahun stroke coba apa penyebabnya itu ya itu penyebab utamanya adalah apa mengkonsumsi sembarangan makanan-makanan yang dijual bebas ya entah itu dalam bentuk minuman atau dalam bentuk permen ataupun dalam bentuk makanan ya gitu. Nggak mungkin ditulis Pak ini mengandung babi katanya atau ini mengandung apa khamar nggak mungkin tulis ya sebisa mungkin itu dirahasiakan ya mudah-mudahan anak-anak kita keluarga kita semua dilindungi dari ya apa itu gangguan godaan untuk meminum minuman keras ya wala syurabuha ya qala al-qurtubi wallahu a'lam bishawab nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang dan mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin.